Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya dalam membuat video kali ini. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Senorita Gule. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 4, NIM 08022296. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang soteriologi, di mana soteriologi ini membahas tentang keselamatan. Jadi, keselamatan yang saya maksud atau yang dimaksud di dalam diktat ini adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus ini adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Melalui pengorbanannya, Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Jadi, melalui Yesus telah disalibkan di kayu salib dan pengorbanannya, kita dapat ditebus, bahkan kita dapat memiliki atau mendapatkan keselamatan yang dari Allah. Jadi di dalam soteriologi ini ada beberapa atau ada dua dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, di mana Yesya bentuk kata Yeshua, Yosua artinya meluaskan atau tempat keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Kata Yesya ini merupakan lawan kata dari isyarat, artinya melimpah atau bungkus, menghalangi atau memeras. Jadi ini menggambarkan tentang pengalaman keselamatan yang sesungguhnya. Di dalam perjanjian lama ini, Ia memberikan kita suatu gambaran pada waktu adanya suatu pembebasan dari perbudakan Mesir pada waktu itu. Lalu yang kedua adalah Gaal, artinya menebus, membeli kembali. Terdapat pengertian adanya harga yang harus dibayar. Kata ini banyak terdapat dalam kitab-kitab. Ada juga di dalam kitab Mazmur. Jadi adanya suatu penebusan. Lalu di dalam perjanjian baru adalah soteria, artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Seseorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan. Jadi kita orang-orang yang tidak diselamatkan, kita akan mengalami kebinasaan. Kita akan jatuh binasa dan mengalami kematian yang tidak di dalam Kristus. Jadi ada juga sojo, artinya menyelamatkan, memulihkan dan menyembuhkan sepenuhnya. Jadi di dalam penyelamatan ini adanya yang namanya pemulihan, adanya juga penyembuhan. Jadi di dalam bagian B ini ada suatu pertanyaan bagi kita. Mengapa kita butuh keselamatan? Jadi kita bertanya, mengapa sih kita butuh keselamatan? Jadi kita membutuhkan keselamatan ini karena kita adalah orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi tentu kita harus membutuhkan keselamatan. Jadi kita orang-orang yang sudah hidup di dalam dosa, kita perlu yang namanya keselamatan. Ketika kita nanti dipanggil Tuhan atau kita meninggal, lalu kita membutuhkan keselamatan yang dari Allah. Tetapi sesungguhnya kita mendapatkan keselamatan dari Allah itu hanya karena kita percaya kepada Allah. Ketika kita tidak percaya kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan tersebut. Di sini ada tercantum beberapa fakta rohani di dalam keselamatan. Yang pertama adalah semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Kita orang-orang, kita manusia ciptaan Tuhan, kita sudah banyak berbuat dosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Allah berkata bahwa kita yang sudah hidup di dalam dosa, kita dihukum oleh Allah. Kita patut menerima apa hukuman dari Allah. Dosa ini adalah suatu pelanggaran terhadap hukum Allah.
Kita bisa melihat pada waktu di dalam perjanjian lama Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka menerima akibat dari Allah. Mereka dihukum. Akan tetapi karena kasih karunia Allah, Ia mengasihi umat-umatnya, maka Ia memberikan keselamatan kepada kita pada saat ini. Yang pertama adalah kerusakan relasi dengan Allah. Adanya kerusakan total pada diri manusia ini dapat kita lihat dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah kerusakan relasi dengan Allah. Mengapa kita atau relasi kita dengan Allah rusak? Karena kita menjauhkan diri dari persekutuan Allah dengan Allah. Kita tidak punya kemampuan untuk berjumpa dengan Allah. Kita orang-orang Kristen pada saat ini, kita memiliki hubungan yang tidak erat dengan Allah. Karena kenapa? Karena kita menjauhkan diri kita dalam persekutuan Allah. Bahkan pada saat ini kita malas ke gereja, bahkan kita malas beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mau menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, manusia yang berdosa itu juga tidak berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi manusia saat ini tidak terus terang kepada Allah dan tidak mempertanggungjawabkan apa perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan, dosa apa yang telah mereka lakukan kepada Allah. Ketiga, manusia membenci Allah dan juga sebaliknya Allah membenci orang berdosa. Kita melihat bahwa manusia membenci Allah. Kita orang-orang atau manusia sekarang ini, kita membenci Allah. Bahkan kita tidak suka dengan Allah. Akan tetapi Allah itu mengasihi kita. Kita umat manusia, Ia mengasihi kita. Tetapi Allah membenci dosa. Yang seterusnya adalah Allah menghukum orang berdosa. Ketika manusia berbuat dosa, maka Allah menghukum orang-orang yang berbuat dosa itu. Ketika tidak ada pertobatan, maka Allah akan menghukum orang tersebut. Yang seterusnya adalah manusia mengalami kematian total, yakni kematian fisik dan kematian rohani. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika orang meninggal, maka ia mengalami kematian fisik dan kematian rohani. Maka fisik dan rohani kita tidak akan berfungsi lagi ketika kita sudah meninggal. Kedua adalah kerusakan relasi dengan sesama. Nah, ini adalah antara kita dengan sesama kita manusia. Kita mengalami suatu gangguan sosial dalam kehidupan pernikahan, di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa. Kita bisa melihat pada perjanjian lama, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa. Mereka mengalami suatu gangguan. Mereka mengalami kerusakan antara sesama. Lalu yang ketiga adalah kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Penderitaan menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Alam dan makhluk lain yang semula mudah diatur memasuki dan melawan manusia. Keempat adalah akibat dosa pada diri orang-orang berdosa itu sendiri. Dengan adanya kerusakan total pada natur manusia, maka itu berarti semua potensi yang ada pada diri manusia difungsikan secara berbalik atau berlawanan arah dengan rencana atau standar Allah. Yang kedua adalah usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya. Semua usaha saya untuk menyelamatkan diri dari hukuman akibat dosa saya itu sia-sia saja. Manusia itu selalu berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui berbagai caranya diusahakannya. Ada contoh diberikan kepada kita adalah pemuda kaya yang bertanya pada Yesus tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup kekal. Konsep yang ada pada orang seperti itu mengenai beroleh keselamatan ialah perbuatan atau usaha manusia. Orang muda ini sudah berusaha sekuatnya untuk melakukan seluruh hukum Taurat supaya selamat, namun belum beroleh kepastian tentang keselamatan. Jadi di sini ada suatu contoh pemuda yang diberikan kepada kita di sini untuk memperoleh suatu keselamatan dari Allah. Tetapi dia tidak tahu bahwa keselamatan itu adalah
pemberian Allah secara cuma-cuma. Ia tidak mengerti bahwa ia mencari berbagai cara supaya ia memperoleh keselamatan itu. Ia berbuat baik dan lain sebagainya. Tetapi di dalam keselamatan ini menjelaskan bahwa kita mendapatkan keselamatan dengan kita percaya kepada Allah. Yakin dan percaya ketika kita sudah percaya kepada Allah, ketika kita sudah menaruh hidup kita ke dalam tangan Allah, maka yakin dan percaya hidup kita akan diselamatkan oleh Allah. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Tentu kita melihat di dalam Alkitab mengatakan keselamatan itu adalah hanya pemberian atau anugerah dari Allah. Bukan hasil usaha manusia, bukan hasil pekerjaan manusia. Tetapi karena amal mahal dan terbayar oleh apapun, maka kita harus dianugerahkan keselamatan. Karena iman kita adalah keselamatan yang pemberian sebagai wujud kemenangan Yesus Kristus. Jadi saat ini ketika kita membutuhkan yang namanya keselamatan, tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus percaya kepada Allah. Kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah. Dan pasti kita akan memperoleh keselamatan tersebut. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita setitik pun, karena Allah mengasihi kita. Tetapi imanlah yang paling penting di dalam hidup kita. Mari kita kuatkan iman ini supaya kita dapat memperoleh keselamatan yang dimaksud Allah tersebut. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan. Jadi mungkin ada pertanyaan, mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Karena dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci. Karena hanya Allah yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus itu telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Ia rela dicaci maki, ia rela ditusuk lalu disalibkan demi kita yang berdosa di hadapan Tuhan ini. Jadi ada pertanyaan lagi, mengapa? Apa artinya ditebus dan penebusan itu? Dalam Alkitab mengatakan bahwa menebus memakai kata asli ekagoraze, yang merupakan istilah gabungan dari dua kata yang memiliki arti membeli, budak. Yang artinya keempat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita ingin memperoleh keselamatan itu, maka kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak boleh mempunyai Allah lain. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah hanya Yesus Kristus. Kita tidak boleh menduah, bahkan iman kita terombang-ambingkan. Mungkin pada saat ini kita adalah orang-orang, mungkin pergaulan kita dengan harta, dengan kekayaan, dengan uang, iman kita dapat digoyahkan. Tetapi apa kata Tuhan, bahwa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, maka kita akan memperoleh yang namanya Juru Selamat. Ketiga, prinsip-prinsip dasar doktrin tentang keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, istilah yang dipakai adalah charis, yang umumnya dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa perang kebaikan manusia, baik secara aktual atau sudah dilakukan maupun potensi diri yang mengandung kebaikan yang besar. Jadi Allah ini sudah mencurahkan kasih-Nya
sudah mengasihi kita tanpa kita membalaskan apa-apa kepada Tuhan. Ia sudah mengasihi kita lebih dari awal. Allah sudah mengasihi kita awal. Dia tidak meminta pembalasan untuk membalaskan kebaikannya itu terhadap kita. Tetapi intinya adalah kita harus percaya bahkan iman kita kepadanya hanyalah kepada Tuhan saja. Konsep anugerah itu terbagi dua, ada anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum ini yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contoh, Tuhan menurunkan hujan buat semua orang, percaya maupun tidak percaya. Anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas, hati nurani, mau sensus divinity. Ini adalah anugerah umum. Kita melihat bahwa Allah sudah menurunkan hujan buat semua orang. Mungkin itu adalah suatu anugerah bagi Tuhan. Allah menurunkan hujan ketika kita manusia membutuhkan air, maka Allah menurunkan hujan tersebut. Lalu anugerah khusus ini adalah pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan. Anugerah khusus ini adalah hanya kita pribadi lepas yang mengalami anugerah ini. D. Konsep keselamatan sejati dan pertobatan yang palsu. Istilah perjanjian baru yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia. Akar kata dari meta yang berarti after, beyond, dan neos berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, kesadaran moral. Metanoia ini berarti suatu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut satu perpalingan dari arah yang satu ke arah yang berlawanan. Dan sekedar meninggalkan satu atau beberapa perbuatan jahat itu sebabnya pertobatan dalam iman Kristen kerap disebut juga perpalandingan. Jadi ini adalah suatu konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Jadi kita umat Kristen, kita adalah manusia yang sudah percaya kepada Allah. Ketika dulunya kita berbuat dosa, ketika dulunya kita tidak nurut dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin kita adalah hidup dalam kedagingan, kita hidup dalam dunia duniawi. Tetapi marilah kita meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah tersebut. Mari kita melakukan yang namanya pertobatan. Mari kita memiliki pertobatan yang daripada Tuhan. Kita hidup baru di hadapan Tuhan. Apa yang seharusnya kita lakukan orang Kristen adalah berbuat baik. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersekutu. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita terus beribadah kepada Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita sudah bertobat, maka kita akan mengalami keselamatan tersebut. Tuhan akan memberikan kita keselamatan. Ketika kita meninggal, maka Allah akan memberikan kita keselamatan yang kekal. Jadi kesimpulan kepada kita pada sore hari ini setelah saya menjelaskan beberapa penjelasan mengenai soteriologi ini adalah mengenai keselamatan. Keselamatan ini sangat penting kepada kita orang-orang yang sudah percaya kepada Allah. Saya dan saudara perlu yang namanya keselamatan. Tetapi yang harus kita timbulkan atau yang harus kita kuatkan dalam hidup kita adalah iman. Iman kita harus percaya kepada Allah. Iman kita tidak boleh tergoyangkan, terombang-ambingkan oleh keadaan atau uang atau materi dan lain sebagainya. Tetapi satu kefokusan kita adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan, yaitu percaya kepada Allah dan bertobat sesungguhnya dan bersekutu dengan Allah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.